Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kasih-Mu, atas segala berkat-Mu yang kami terima. Saat ini kami beroleh sukacita, napas kehidupan dan juga kesehatan. Terlebih Tuhan telah hadiahkan kepada kami satu hari yang baru. Ya Tuhan, sebelum kami menikmati hari ini, sebelum kami beraktivitas, kami terlebih dahulu dikuatkan oleh firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Terima kasih Yesus, mampukan kami untuk mengerti dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Rom pasal 15 ayat 4. Rom pasal 15 ayat 4, demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, dari membaca firman Tuhan dan menghayatinya akan timbul sebuah pengharapan, dan dari pengharapan itu akan timbul iman, karena harus kita akui Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa pengharapan dan iman itu bekerja sama di dalam kehidupan orang-orang percaya, dan juga dengan cara yang bersamaan. Itu makanya di dalam Ibrani 11 ayat 1 di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita membaca firman Tuhan dan ketika kita menggumulinya dan serta memelihara dan diam di dalam firman Tuhan, maka itu akan memberikan pengharapan kepada kita. Banyak kita lihat yang terjadi di dalam kehidupan ini sehari-hari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika orang maaf dulu kehilangan, maka seolah-olah dengan kehilangan itu dia bisa depresi, tidak bisa sakit-sakitan, tidak ada lagi rasa bahwa mempercayai bahwa itu akan datang kembali, akan Tuhan berikan kembali. Tetapi kehidupan dari seseorang yang kehilangan, tetapi dia langsung frustrasi atau bahkan depresi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itulah gambaran dari hidup seseorang yang tidak mempunyai pengharapan. Artinya firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu sepertinya bisa merawat hidup kita seperti tanaman. Apabila tanaman itu tidak dirawat dengan baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, maka pertumbuhannya pun tidak akan sesuai dengan keinginan kita, tidak akan subur dan bahkan bisa mati layu. Tetapi ketika tanaman itu dirawat dengan baik, disiram dia tepat pada pas waktunya, dan tidak pernah kekurangan air atau diberikan pupuk, itulah cara untuk merawat. Maka tumbuhannya akan berkembang dengan baik dan akan memuaskan. Begitu juga dengan kehidupan dari seorang Kristen, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Banyak yang mengatakan saya pengikut Tuhan, saya pengikut Kristus, tetapi hidupnya tidak disertai dengan pengharapan. maka itu seperti tanaman yang tidak subur tadi.
Tetapi tanaman yang subur itu adalah contohnya ketika kehidupan seorang Kristen yang mengaku dia pengikut Tuhan, dia mempunyai pengharapan, dan pengharapan kesuburan iman itu, perkembangan yang baik itu ditimbulkan daripada rajin membaca dan memelihara firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu bentuk daripada sebuah perawatan iman atau kehidupan dari seorang Kristiani. Lalu di dalam nas ini ada janji-janji Tuhan bagi orang yang setia kepadanya, bagi orang yang mau mendengarkan dan menghidupi firman-Nya. Dari mana kita bisa berteguh dengan janji-janji itu, Bapak Ibu Saudara-saudari? Maka nas ini menjawab, yaitu adalah sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, artinya firman Tuhan itu juga yang memberikan kepada kita sebuah kepastian. Dan melalui khotbah-khotbah atau melalui tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab itu, bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab, nabi-nabi yang menerima berkat Tuhan, yang bagaimana kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan, yang dahulunya tidak apa-apa tetapi sudah menjadi apa-apa. Atau bahkan kita lihat dari Paulus sendiri yang menuliskan surat ini, bagaimana kehidupannya sebelum dia mengenal Kristus, tetapi ketika dia mengenal Kristus maka hidupnya berubah drastis, berubah total. Itu dengan membaca cerita itu, dengan membaca firman Tuhan yang menceritakan hal itu, maka itu akan menimbulkan iman, kepercayaan bagi kita. Maka tema dari nas ini adalah, Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup di dalam pengharapan. Dari mana pengharapan itu datang? Saya ulangi sekali lagi, dari membaca firman Tuhan. Iman akan timbul dari pengharapan. Pengharapan dan iman akan bekerja sama, berjalan beriringan di dalam hidup orang Kristen, dan itu akan bekerja sama untuk mencapai berkat yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia dan yang mencintai firman-Nya dan yang mencintai hukum-Nya. Semoga kita dimampukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Kami yakin dan percaya dengan membaca firman-Mu, dengan menghidupinya, maka kami akan memperoleh pengharapan, dan pengharapan itu akan menimbulkan iman, sehingga kami menjadi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya ada saja cobaan yang mengganggu perjalanan iman kami. Ada saja pergumulan yang mencoba menghambat iman percaya kami, yang mencoba menghambat untuk kami bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu. Untuk itu Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami semakin mencintai firman-Mu dan menghidupi firman-Mu di dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Berkatilah kami, seluruh orang percaya di dunia ini, terkhusus di Resort Surabaya ini Bapak. Mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah semua pekerjaan dan usaha dari jemaat-Mu dan orang-orang percaya, karena kami yakin dan percaya itu adalah jalan-Mu untuk memberikan hidup kepada kami. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya jika Tuhan beserta kami, maka semua akan kami dapat lakukan. Hapuskan kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati.